Geda gedi geda oh. Halo, selamat sore. Dengan saya Apri. Dan saya Dahlia. Saya di sini ingin mewawancara tentang manajemen karir di salah satu perusahaan Suzuki, yaitu salah satu tim dari Suzuki, dan di sebelah saya dengan Mas siapa? Saya Rehan. Dengan Mas Rehan. Baik, sebelum memulai wawancaranya, kita boleh kenalan dulu dengan Mas Rehannya. Yang pertama, bisa nggak sih Kak kita tahu tentang menceritakan latar belakang kakak sudah berapa lama bekerja sebagai sales marketing? Kalau berapa lama bekerja sih udah setahun ya. Udah setahun. Kecimpung di dunia marketing. Terus apalagi soal latar Untuk jenjang karirnya seperti apa tuh Kak? Misalkan dari awal kayak sales gitu atau bagaimana? Kalau misalkan jenjang karir di dunia marketing khususnya di Suzuki itu yang paling bawah tentu jadi sales ya. Yeah. Setelah jadi sales itu naik jadi sales head. Tapi itu harus dengan catatan nih, penjualannya harus stabil. Ya, kalau di dunia otomotif khususnya di mobil itu harus di angka 3 sampai 4 itu, dan harus konsisten tuh selama beberapa bulan, barulah nanti bisa dipromosikan naik menjadi sales head. Kemudian kalau udah jadi sales head nanti kalau emang kinerjanya dalam beberapa tahun itu lumayan bagus, itu naik nanti jadi kepala cabang. Nah, kalau yang saya tahu sampai segitu sih kurang lebih. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, strategi penjual seperti apa sih yang kakak terapkan untuk menaikkan minat pembeli? Gini, kalau misalkan menarik konsumen ya berarti ya? Iya, betul. Itu ada beberapa cara. Pertama, kita bisa iklan, yaitu melalui media sosial, Instagram, terus juga bisa kita sebar melalui marketplace seperti Facebook, OLX, kemudian juga carousel, ya. Terus kita juga main website. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang nyari di Google, mobil Suzuki Baleno misalkan, dia langsung muncul website kita nih. Nanti itu kita booster iklan. Kemudian juga bisa pakai YouTube. Dan kalau untuk lapangannya itu biasanya kita pameran dan juga canvassing ke toko-toko ya kan. Kalau pameran kita di mall biasanya, contoh kayak kemarin saya pameran di CP. Kayak nawarin produk gitu. Iya, bisa pameran itu ada mobilnya, jadi konsumen itu bisa lihat langsung kondisi mobil. Jadi kalau misalkan mau nanya-nanya lebih enak gitu kan, karena kan bisa kita tunjukin langsung kan fitur-fitur yang ada, kemudian kelebihannya itu, keunggulannya bisa kita lihatin langsung. Oke. Pertanyaan ketiga, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih biasanya kakak memulai pendekatan terhadap calon pelanggan baru? Kayak misalnya kan ada customer baru gitu yang pengen tahu-tahu tentang membeli mobil dari Suzuki gitu. Gini, kalau misalkan pendekatan, yang pertama tuh kita harus cari tahu dulu nih kebutuhan dia tuh apa. Kayak kebutuhan dia tuh dalam kapan, dalam jangka pendek atau jangka panjang. Terus emang dia kebutuhannya untuk berapa seater nih penggunanya kan, karena kan mobil ada yang 5 seater, ada yang 7 seater kan. Iya, betul. Nah itu kita harus cari tahu dulu tuh, kita gali dulu. Terus budget dia berapa? Ya, kita cari tahu. Terus setelah kita udah tahu nih, udah pegang datanya, kita mulai pendekatan secara emosional. Ya, jadi kita mainin perasaan dia nih sampai akhirnya dia tuh nyaman sama kita. Jadi sales itu bukan cuma sekedar jual produk aja, tapi kita jadi teman juga, teman sharing nih. Jadi kita kayak sahabat gitu. Iya, kita ada pendekatan secara emosional juga. Jadi walaupun misalkan konsumen ini punya dapat hitungan di sales lain nih lebih murah lagi, tapi karena dia udah nyaman sama pelayanan kita, dia lebih milih kita. Karena prosesnya cepat. Udahlah sama Mas Ryan aja, lebih enak, lebih cepat. Nah itu ada peran emosional tuh yang di situ. Jadi itulah kenapa kalau misalkan sales itu disebutnya bukan cuma sales aja, tapi sebagai konsultan juga. Jadi kalau misalkan ada keluhan, ada hal-hal yang dirasa harus diselesaikan, itu tuh sales tuh ikut juga tuh. Misalkan konsumennya ini ada kendala di budgeting, saya nggak mampu mas, angsurannya sekian, tapi saya cuma bisa DP segini. Nah itu fungsinya sales tuh, kita harus masuk, cari tahu kira-kira kita harus cari solusi apa nih biar konsumen tetap bisa jadi beli sama kita, ya konsumennya juga ngerasa nyaman.
gitu. Jadi harus ada pendekatan juga secara emosional. Selain kita jelasin secara produk dan juga diskon. Karena kalau kita cuma jelasin diskon, tapi kita nggak ada pendekatan emosional, ya itu 50-50, bisa juga mental. Oke. Gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya saya ajukan ke teman saya, boleh? Lalu pertanyaan keempat nih Kak, bisa nggak sih kayak ceritain pengalaman menarik Kakak yang dialami oleh pelanggan? Cerita pengalaman menarik buat menarik pelanggan. Pengalaman menarik buat menarik pelanggan. Ya kalau sejauh ini sih kalau misalkan saya lagi pameran ya, saya lagi pameran tuh biasanya saya bisa disebut mata elang. Kita duduk diem, tapi begitu ada customer orang yang lewat, dia ngelirik sedikit aja saya samperin. Nah dan itu sempat kejadian sekali, dia cuma ngelirik doang. Saya samperin, dia agak jauh tuh, saya samperin, ibu tertarik gini-gini segala macam. Dia bener, dia cuma nanya doang. Iya mas, saya mau trade-in ke Jimny. Oh iya bu, boleh bu, minta nomornya. Saya minta nomornya. Terus saya kontak terus-terusan, saya follow up ya kan. Dia nggak balas, saya follow up terus. Ya kita rutin follow up terus akhirnya, oh ya udah, boleh deh mas. Akhirnya jadi konsumen saya. Nah jadi kita harus rutin juga follow up tuh, rutin follow up. Karena kan banyak banget konsumen tuh yang oke lah kita ketemu di pameran, ya udah ngobrol di sana enak, tapi begitu di chat dia ngilang, nggak ada kabar. Nah itu kita harus sering-sering follow up. Kadang-kadang kita juga ngerasa capek, aduh ini udah nggak dianggap lagi kita nih kan, rasanya kan. Tapi kita rutin follow up, ya kita nggak tahu one day dia bisa balas kita malah jadi beli. Nah itu tuh pengalaman yang pernah saya rasain kan. Kalau misalkan dari web itu kadang saya pakai cara saya mancing nih. Kalau di OLX itu kan harus mobil-mobil second kan, mobil bekas kan. Kalau mobil baru tuh ke ban. Nah, saya posting mobil yang ada di kantor, mobil test drive, saya posting itu. Saya bilang dijual nih, saya kasih harga yang miring. Begitu ada konsumen yang ngechat, mas ini masih ready nggak? Saya bilang udah sold, paling ada yang mobil baru. Nah itu baru saya alihin tuh. Jadi saya pancingan saya tuh ke mobil second, terus saya alihin, mas ngapain ngambil mobil second, mending ngambil mobil baru aja. Iya betul. Biasanya tuh kalau misalkan ngambil mobil baru itu datang langsung atau kayak online juga nggak sih? Jadi bisa tiga cara nih. 3 cara. Bisa online, ya. Jadi tinggal bayar booking fee online aja, atau kita ke rumah dia, ke rumah konsumen, atau konsumen datang ke showroom. Ataupun bisa juga satu lagi, ketemu di luar. Ketemu di luar. Kita ketemu di. Itu buat kayak konsultasi dulu gitu, baru langsung kondisi mobil, kondisi motornya gitu. Itu di luar bisa ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya, boleh kak? Ya, boleh. Di sekarang ini tuh ada tren otomotif apa sih yang populer tuh di dunia otomotif? Kalau masalah tren itu sebenarnya beda-beda ya. Setiap tahun, setiap bulan tuh pasti ada aja perkembangan. Biasanya itu lebih ke fitur. Kalau misalkan tren kan itu kan lebih ke minat konsumen ya di sosial media berarti ya? Iya di betul. sosial media kan. Kalau tren itu sebenarnya nggak ada. Jadi lebih ke sekarang fitur apa aja nih yang ada di mobil. Kalau misalkannya kan sekarang kan juga ada nih kayak mobil listrik sama mobil yang masih bensin gitu. Itu lebih banyakan kemana? Kalau misalkan banyakan kemana? Sekarang masih banyak bensin. Karena masih banyak masyarakat tuh atau konsumen tuh yang bilang kayak mobil listrik itu belum memadai fasilitasnya. Belum ada di banyak titik. Masih di titik-titik tertentu aja kan. Jadi banyak konsumen yang ya belum 100% tuh percaya sama mobil listrik. Tapi sekarang itu kalau di Suzuki ada yang namanya hybrid. Ini yang bisa kita jual. Banyak konsumen yang tertarik sama hybrid. Hybrid itu perpaduan baterai sama mesin. Jadi setengah listrik setengah mesin. Setengah listrik setengah mesin. Tapi dia nggak pakai kayak BBM gitu kan? Dia pakai bensin. Pakai bensin, cuman dibantu sama baterai. Gitu. Jadi ini 50-50. Ini lebih irit juga ketimbang mobil bensin biasa. Ya. Dan kalau sekarang sih kalau bukan tren ya lebih ke fitur yang lagi ngejual banget tuh hybrid. Banyak mobil-mobil kelas atas tuh kayak Zenix ya, itu mulai tuh pakai hybrid karena itu narik konsumennya kenceng banget karena irit gitu, konsumen banyak tertarik ke hybrid. Itu opsi kedua sih kalau misalkan nggak mau ngambil mobil listrik. Gitu. Lanjut pertanyaan ke-6, kayak saran kakak tuh buat orang-orang yang bingung milih mobil yang tepat atau yang lanjut ke pertanyaan 6, kayak apa sih saran buat orang-orang yang sedang bingung cari mobil atau kepentingan mobilnya gitu? Kalau itu beda-beda ya, tergantung kebutuhan. Balik lagi kayak tadi saya bilang di awal,
mereka butuh buat berapa orang, mau yang 5 seater atau 7 seater. Jadi terus mereka mau kebutuhannya itu buat jarak jauh atau cuma dalam kota aja, ya kan? Jadi kalau untuk sarannya itu ya itu paling tergantung mereka masing-masing orang harus ditanya dulu nih, kita cari tahu dulu datanya. Mereka butuh untuk berapa orang, untuk jaraknya tuh pemakainya sering keluar kota kah atau cuma dalam kota aja, ya atau penggunaan bensinnya tuh mereka mikir nggak sih? Karena kalau orang-orang yang banyak duit tuh digituin malah nggak suka. Iya benar. Iya kan? Iya. Kita singgung, ini irit loh Pak, emang kenapa saya banyak duit? Iya benar. Soalnya saya pernah ketemu konsumen kayak gitu, saya tawarin Suzuki, Pak Suzukinya Pak, maaf ya saya orang kaya. Kayak gitu dia. Jadi kalau ditanya saran, ya kita harus gali data. Kebutuhan yang dia mau tuh apa aja. Cenderungnya tuh lebih ke penggunaan bensin, konsumsi BBM, terus juga berapa bangku buat kapasitas penumpang, sama ya itu untuk ground clearance tuh tingginya mobil itu untuk bepergian keluar kota atau ke dalam kota, itu yang pengaruh sih. Ada lagi? Baik, sekian untuk wawancaranya. Jika bila ada salah kata, kita mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu.